kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Begitu agungnya nikmat ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sampai Allah mengajarkan bagaimana cara minta hidayah. Karena sesungguhnya kesimpulan dari surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, di antara adab dalam berdoa adalah memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah berkata, jika idza qala abdi, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, sungguhnya hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanur rahim, Allah berkata asna alayya abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu adalah pujian kepada Allah, dan itu muqaddimah untuk meminta. Setelah itu sang hamba bertawassul dengan amalnya, dan itu di antara tawassul yang disyariatkan, bertawassul dengan amal soleh sendiri. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Baru kemudian masuk pada inti surat Al-Fatihah adalah ihdina as-sirata al-mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setelahnya adalah penjelasan dari jalan tersebut. Apa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau karuniai mereka. Siapa? Ya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yaitu orang Yahudi yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang disesatkan, yaitu kaum Nasara yang beramal tanpa ilmu. Itu intisari dari surat Al-Fatihah adalah memohon hidayah kepada Allah. Ibnu Qayyim mengingatkan akan hal ini. Saking agungnya permohonan minta hidayah, sampai Allah ajarkan cara minta hidayah kepada Allah. Bahkan Allah wajibkan dalam salat yang setiap rakaat tidak ada Al-Fatihahnya maka tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menjelaskan bahwasanya kebutuhan kita kepada hidayah lebih daripada kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena kita butuh hidayah setiap saat. Kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas keseharian. Dalam beribadah kita butuh hidayah, dalam mengajar kita butuh hidayah, berinteraksi dengan keluarga butuh hidayah, mencari nafkah butuh hidayah, berakhlak mulia butuh hidayah. Sehingga kita ini senantiasa butuh kepada hidayah secara detail. Oleh karena kebutuhan kita kepada hidayah adalah continue, berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Kita butuh makan, selesai. Makan sekarang, di situ kenyang, mungkin 6 jam lagi makan lagi. Minum pun kita minum, hilang dahaga, nanti berapa jam lagi kita haus lagi. Tapi hidayah tidak. Senantiasa kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita kepada hidayah setiap saat. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita menuju pada puncak hidayah, yaitu masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka menginjakkan kaki mereka di surga, mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kepada kami untuk sampai di surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kami dahulu tidak mungkin dapat hidayah ketika di dunia, apalagi sampai ke surga, kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah. Jadi kalau kita sudah bicara hidayah, inilah kebutuhan setiap saat, kebutuhan yang kontinu yang kita butuhkan setiap saat. Ini saya bukan bicara asal teori saja, benar. Kita ini sering menghadapi masalah, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Berdoa kepada Allah, istikharah, minta petunjuk. Saya sering seperti itu.